Sejak kecil, kalian pasti dididik untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Sangat tidak pantas jika ada seorang anak yang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Tapi tahukah kalian bahwa ada suatu daerah yang memiliki tradisi aneh dan terkesan sangat durhaka? Yaitu tradisi membuang orang tua mereka di hutan sampai mati kelaparan. Tradisi kejam ini bernama Masih ingatkah kalian tentang kisah Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu karena dia telah durhaka dan gak mau mengakui ibunya yang miskin? Ya, walaupun cerita Malin Kundang mungkin hanya sebatas dongeng masa lalu, akan tetapi setidaknya dapat menunjukkan nilai yang ditanamkan oleh orang-orang zaman dulu di negara kita, bos. Yang mana sebagai anak, kita itu dilarang durhaka kepada orang tua. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa di negara lain ada juga tradisi yang jauh lebih durhaka, bahkan berkali-kali lipat lebih jahat dari apa yang dilakukan oleh Malin Kundang kepada ibunya, bos? Yaitu tradisi talai kotal di India serta ubasute di Jepang, bos. Yang pertama adalah tradisi talai kotal yang pada zaman dulu sering dilakukan oleh orang-orang di desa India Selatan, bos. Ini adalah sebuah tradisi untuk menghabisi nyawa orang tua yang sudah renta, tapi dengan cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit, bos. Tradisi ini dianggap akan menghilangkan penderitaan orang tua, bos. Talai kotal sendiri memiliki arti mandi atau siraman. Dinamakan demikian karena dalam prosesnya, orang yang sudah lanjut usia akan diberikan sejenis minyak mandi di pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan memberikan minuman berupa air kelapa, bos. Efek yang ditimbulkan berupa perubahan suhu tubuh, gagal ginjal, demam tinggi, dan akhirnya meninggal dalam waktu 1 hingga 2 hari, bos. Namun dalam tradisi ini ada juga metode lain yang dikenal dengan terapi susu. Mereka akan mencubit hidung korban dan memaksa mereka minum susu sapi segar sampai mereka menderita masalah pernafasan dan meninggal dunia, bos. Menurut Los Angeles Times, talai kotal secara tradisional dilakukan pada mereka yang berusia sekitar 50 tahun lebih dan lumpuh, bos. Meskipun pada kenyataannya orang muda yang sakit juga bisa menjadi sasarannya, bos. Dan mereka hanya melempar alasan bahwa ini hanyalah siklus kehidupan, bos. Banyak masyarakat yang menentang keras tradisi ini. Mereka juga menuduh orang yang melakukan tradisi ini sebenarnya hanya karena mereka tidak sabar dengan proses merawat orang tua, dan mereka juga terburu-buru untuk mendapatkan kendali atas warisan termasuk tanah dan perkebunan orang tuanya, bos. Hanya saja mereka berkedok di atas nama tradisi. Tak jarang mereka juga meminta bantuan dokter atau dukun untuk memberikan racun, alkohol, atau pil yang dicampur dengan susu atau santan, bos. Bahkan tetua di daerah tersebut yang bernama Elango Raja Ratinam yang menjabat sebagai direktur yayasan tetua di India juga ikut mengkritisi tradisi yang sering disalahgunakan tersebut, bos. Menurut pendapatnya, anak-anak muda kadang ingin melakukan talai kotal pada orang tuanya karena ingin menguasai aset mereka, bos. Namun, biasanya orang tua hanya menerima nasib mereka. Bahkan ada juga orang tua yang meminta talai kotal sendiri karena suatu alasan, bos. Sejarah talai kotal memang tidak jelas, bos. Akan tetapi, beberapa sumber menjelaskan bahwa tradisi ini dilakukan sebelum kerajaan Inggris, di mana saat itu ada seorang pangeran yang ingin membantu mertuanya yang sakit untuk mati dengan damai, bos. Sumber lainnya menyebutkan bahwa tradisi ini dimulai pada tahun 1950-an sebagai respon terhadap peningkatan populasi dan ekonomi lokal yang buruk di negara tersebut, bos. Dan meskipun status sosial perempuan di India lebih rendah, akan tetapi ternyata laki-laki lebih sering menjadi korban talai kotal, bos. Hal ini diduga karena pemilikan harta atau aset umumnya atas nama laki-laki, bos. Praktik talai kotal sendiri dianggap ilegal di India dan mulai mendapat banyak perhatian media sejak tahun 2010-an, bos. Saat itu, koran berbahasa Inggris populer Deccan Chronicle memuat kisah mengerikan tentang seorang pria berusia 80 tahun yang nyaris mati di tangan anak-anaknya sendiri, bos.
Pria tersebut membagikan kisahnya kepada Chronicle bahwa anak-anaknya telah mendiskusikan bagaimana mereka akan membagi tanah warisannya setelah melakukan talekotal pada ayah mereka, bos. Namun setelah itu, orang tua tersebut pun memutuskan untuk kembali ke desanya dengan menyewa pengawal, bos. Tradisi paling durhaka kedua adalah tradisi ubasute di Jepang pada zaman kuno, bos. Ubasute adalah praktik kuno dari cerita rakyat Jepang di mana kerabat yang sakit atau lanjut usia dibuang di tempat terpencil untuk mati, bos. Meskipun ubasute dibuktikan dalam sejumlah legenda Jepang, tidak jelas apakah itu memang benar-benar praktik yang umum dilakukan pada masa lalu, bos. Ubasute secara harfiah berarti meninggalkan seorang wanita tua. Dan salah satu tempat yang diyakini sebagai situs populer untuk basute di masa lalu adalah hutan lebat di kaki barat laut Gunung Fuji yang dikenal sebagai hutan Aokigahara, bos. Salah satu kisah Ubasute yang paling terkenal adalah kisah Ubasute Yama yang berarti Gunung Ubasute, bos. Dalam cerita rakyat ini, seorang ibu lanjut usia dibawa oleh putranya ke atas gunung untuk ditinggalkan di sana, bos. Meskipun sang ibu sadar akan apa yang dilakukan putranya kepadanya, dia tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya dengan cara menebarkan ranting-ranting yang patah di tanah agar nantinya anaknya tidak tersesat dan dapat menemukan jalan pulang kembali menuruni gunung dengan cara mengikuti potongan-potongan ranting yang disebarkan ibunya sepanjang perjalanan tadi, bos. Lah iya, ibunya aja masih sebaik itu sama anaknya walaupun dia tahu bakalan dibuang. Tapi anaknya kok malah tega membuang ibunya ya, bos? Ya wes sembuh lah, aku juga gak habis pikir, bos. Bagaimana pendapat kalian tentang tradisi talikotal dan ubasute? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget kalian sudah menonton video ini sampai di menit ini. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.